Aturan dan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menjelaskan yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta. Yang kedua, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan. Yang ketiga, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya. Yang keempat, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Yang kelima, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya. Yang keenam, permohonan adalah permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal. Yang ketujuh, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang Telekomunikasi berguna untuk membatasi penggunaan jalur telekomunikasi dan hal-hal lain yang menyangkut pertelekomunikasian. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam ketentuan ini dapat dicapai antara lain melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi. Mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE). Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Hal tersebut adalah sebuah langkah maju yang ditempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan informasi secara online yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman melalui teknologi informasi. Yang pertama, serangan pasif, termasuk di dalam analisa, traffic monitor, komunikasi terbuka, memecah kode traffic yang dienkripsi, menenangkan informasi untuk proses autentikasi, misalnya password, bagi hacker menangkap secara pasif data-data di jaringan ini bertujuan mencari celah sebelum menyerang.
Serangan pasif bisa memaparkan informasi atau data tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contoh serangan pasif ini adalah terpaparnya informasi kartu kredit. Yang selanjutnya, serangan aktif. Tipe serangan ini berupaya membongkar sistem pengamanan, misalnya dengan memasukkan kode-kode berbahaya atau malicious code, mencuri atau memodifikasi informasi. Sasaran serangan aktif ini termasuk penyusupan ke jaringan backbone, eksploitasi informasi di tempat transit, penetrasi elektronik, dan menghadang ketika pengguna akan melakukan koneksi jarak jauh. Serangan aktif ini selain mengakibatkan terpaparnya data, juga denial of service atau modifikasi data. Yang selanjutnya, jarak dekat. Dalam jenis serangan ini, hacker secara fisik berada dekat dari peranti jaringan, sistem atau fasilitas infrastruktur. Serangan ini bertujuan memodifikasi, pengumpulan, atau memblok akses pada informasi. Tipe serangan jarak dekat ini biasanya dilakukan dengan masuk ke lokasi secara tidak sah. Yang selanjutnya, orang dalam. Serangan oleh orang di dalam organisasi ini dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Jika dilakukan dengan sengaja, tujuannya untuk mencuri, merusak informasi, menggunakan informasi untuk kejahatan, atau memblok akses kepada informasi. Serangan orang dalam yang tidak disengaja lebih disebabkan karena kecerobohan pengguna, tidak ada maksud jahat dalam tipe serangan ini. Yang selanjutnya, serangan distribusi. Tujuan serangan ini adalah memodifikasi peranti keras atau panti lunak pada saat produksi di pabrik sehingga bisa disalahgunakan di kemudian hari. Dalam serangan ini, hacker jumlah kode disusupkan ke produk sehingga membuka celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ilegal. Upaya keamanan sistem teknologi informasi. Keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi yang dimiliki. Keamanan informasi dengan keamanan teknologi informasi sama sekali berbeda. Keamanan teknologi informasi mengacu pada usaha mengamankan infrastruktur teknologi informasi dari gangguan berupa akses terlarang serta utilisasi jaringan yang tidak diizinkan. Sedangkan keamanan informasi lebih fokus terhadap data dan informasi milik perusahaan. Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek berikut. Yang pertama, confidentiality atau aspek menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Yang kedua, integrity atau aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat diubah tanpa adanya izin dari pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, availability, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang memiliki hak atas dapat menggunakan informasi dan perangkat. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya yang disesuaikan dengan perusahaan tersebut. A. Kode etik. Association for Purine yang didirikan adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional atau Code of Ethics and Professional Practice yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak software engineering Code of Ethics and Professional Practice dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. B. Kode etik dan perilaku profesional ACM.
Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat. 1. Keharusan moral umum. Keharusan ini berkenan dengan perilaku moral atau member kontribusi kepada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur, dapat dipercaya, dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Hak milik, hak cipta, privacy, dan kerahasiaan. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional, isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas di sini. Isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer juga dibahas. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Di sini, anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Yang kelima, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Sebagai berikut, yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada klien dan atasan, yang ketiga ada produk, yang keempat penilaian, yang kelima manajemen, yang keenam profesi, yang ketujuh kolega, dan yang kedelapan ada diri sendiri. 5 dari hal di atas berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. 2 hal produk dan penilaian berkaitan dengan kinerja profesional, dan 1 hal diri sendiri mengacu pada peningkatan diri sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau tanya, tolong sebutkan nama dan dari kelompok berapa ya. Nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa untuk kelompok 2 dan kelompok 3 video rekaman presentasinya aja ya. Nah,